warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat ya, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video pembelajaran kali ini saya akan mengangkat tema tentang pelatihan membuat hand sanitizer untuk mencegah COVID-19. Perkenalkan dulu ya sebelumnya, nama saya Firda Rika Rambayna Rosyadi. Di sini saya akan sedikit memberi informasi untuk teman-teman semua cara membuat hand sanitizer menurut WHO dengan baik dan benar. Sebelumnya teman-teman semua pasti udah pada tahu ya apa itu COVID-19. Oke deh, di sini aku akan ringkas sedikit ya tentang itu. Jadi COVID-19 itu adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan dan infeksi berat pada paru-paru hingga kematian sekalipun. Virus ini juga menular dengan sangat cepat. Oleh karena itu, karena penularan yang sangat cepat, di sini kita membutuhkan yang namanya hand sanitizer. Kenapa sih kita membutuhkan hand sanitizer? Ketika kita berpergian, kita tidak tahu ya tempat yang kita datangi itu bersih atau tidak. Jadi kita harus menggunakan ini selalu ketika kita ingin menyentuh barang apapun yang ada di luar, terutama muka. Daerah muka seperti mata, hidung, mulut, sebelum kita menyentuhnya kita harus memakai ini terlebih dahulu. Nah, langsung aja yuk kita simak video berikut ini bagaimana sih cara pembuatan hand sanitizer menurut WHO yang baik dan benar. Langkah pertamanya nih Pak. Langkah pertama harus kita lakukan apa Pak saat membuatnya Pak? Ukurannya berapa gitu? Ya, jadi langkah pertama yang standar ini kan kita bisa buat misalnya ini untuk 1 liter nanti ya. 1 liter. 1 liter itu kita menggunakan alkohol yang kadar 96%. Ini? Ya, sebanyak 833 mili. 833 mili. Oke, Ya. catat ya. 833 mili. Ini kita tuang sini aja ya Pak ya. Iya, gitu. Uang semua 98%. Ini kayak 96%. Kalau alkoholnya nampaknya menjadi kuncinya ya Pak ya. Ya, ini sebagai zat aktifnya, antiseptiknya. Jadi kalau misalnya mau bikin-bikin di rumah sendiri ya alkohol ini jangan sampai ketinggalan nih pemirsa nih. Ya. Ini 96, tapi nanti setelah masuk itu jadi Setelah dicampur semua jadi 80%. 80%. Jadi aman ya buat Ya, aman. ini ya. kemudian ada ditambahkan H2O2 H2O2-nya ini berapa Pak? sebanyak 41,7 mili. 41,7 mili ya. Itu harus tepat. 41. Ya enggak, 41,42. Perbandingannya emang berapa sih Pak? Alkohol berapa, H2O2 berapa, gliserol berapa? Ini berarti Ya, semuanya ya bisa ya? dimasukkan. Perbandingannya berapa tuh Pak? Nah, kalau alkoholnya itu lebih dari 2/3 ya. Oh, Lebih oke. dari volume. Nah, ini diaduk ya. Ini diaduk. Oke. Oke. Nah, Ini kemudian diaduk ditambahkan pemirsa. dengan Gliserol. Gliserolnya Ya. berapa Pak? Ini Berapa 14,5 mili. 14,5 mili. Ya, Aku catat tuh pemirsa tuh kalau mau Atau pakai 15 mili juga tidak apa-apa. Ini kalau Bahan H2O2 ini fungsinya buat apa Pak? Dan gliserol ini H2O2 fungsinya ini buat untuk apa? pelembut, untuk supaya tangannya lebih lembut gitu ya. Karena Ini yang alkohol ini gliserol. Gliserol untuk pelembut. Iya. Kalau H2O2 ini H2O2 itu untuk sebagai antimikroba di dalam hand sanitizer ini. Oh. Jadi kan ada kemungkinan kandungan spora, bakteri dan sebagainya itu akan dibunuh oleh iya dihilangkan lah ya, jangan dihilangkan, sampai kita buat sendiri nggak tahu ini dalamnya ada mikroba atau Nah ini kan kurang dari 1 Iya. liter, jadi ditambahkan Aquades. ya. Ini tadi kan yang gliserol ini kan agak kental. Ya, jadi kita bilas dulu ya. Kalau ada yang Oh iya. Ini menggunakan air biasa tuh gimana nih Pak ya? Ini Air mineral menggunakan boleh? air suling ya. Oh, air suling. Air destilasi. Nah, kemudian nanti untuk di volumenya ditambahkan sampai 100 ml ini tadi dengan air destilasi biasa. ya. Oh. Kalau di rumah mungkin bisa dengan menggunakan Kalau air biasa, mineral tapi harus gitu. dididihkan dulu. Dididihkan dulu. Kemudian didinginkan. Didinginkan baru bisa Ya, dipakai. Itu untuk meminimalkan kontaminasi mikroba yang ada di dalam air tadi. Ini dituang. Ya, dituang sampai ini Sampai volume 1.000 1 mili ya. kita. Nah, ini sambil nunggu nih Pak, kan ada tuh Pak Nah, tersebar. stop dah. Dibuat dari lidah buaya, ekstrak daun sirih. Daun Nah kemangi. itu menurut Bapak gimana tuh? Bisa Ya. nggak? Betul nggak?
Jadi untuk lidah buaya memang di dalam lidah buaya itu ada beberapa kandungan bahan yang mempunyai fungsi sebagai antiseptik. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan lidah buaya saja tanpa alkohol, Ya. kan kita tidak tahu konsentrasi bahan antiseptik yang ada di lidah buaya itu cukup atau enggak untuk. Oh, jadi Tapi- betul tapi cukup atau enggak? Iya. Nah, berarti yang benar harus gimana komposisi? Tapi kalau dia digunakan sebagai tambahan untuk sebagai pelembut nanti di tangan itu tidak ada masalah itu. Oh, Oke. jadi intinya pokoknya alkohol ini harus dipakai Iya. ya Pak ya. Nah, kalau ada juga yang pakai pembersih atau pemutih pakaian tuh Pakaian. Pak kan beredar Iya. tuh. Untuk bersih-bersih Untuk ini, bersih-bersih. Pak, Nah, peralatan. sebenarnya efektif juga nggak itu? Nah, di dalam cairan pemutih pakaian itu memang ada H2O2 ya. Tapi di situ kan ada pemutih yang sangat sensitif, sangat keras terhadap kulit ya. Oh, Ya, ada, oke. jadi itu sebenarnya kalau terhadap kulit ya ini Ya panas kali Panas ya. ya, Iya, menimbul iya. efek yang Dan kurang juga bagus. uapnya kadang-kadang suka bikin sesak juga Iya. ya Pak ya? Termasuk juga untuk membersihkan barang kayak remote katanya dibersihin pakai itu juga nggak boleh ya Pak. Harus. ya kalau benda mati memang bisa gitu ya. Ini kalau digerus Kalau kan ke ini. tangan, Ya. oh. Jadi ini sudah siap ya Pak, sudah Ya, teraduk sudah. sempurna, kemudian kita tuang ke sini. Iya, Kita gitu. tuang ke tempat-tempat itu. Iya. Ini nuangnya. Nuangnya gimana ini- nih Pak? Iya, ini tadi. Nah, kita tuang. Oke, sambil menuangkan ini ke wadah yang sudah disiapkan, nih kami hadirkan kembali kepada Anda apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Tuh, sampai terisi penuh. Ini kalau ditambahin pewangi juga boleh ya, Oh iya, kalau kayak kita punya essential oil gitu ya. mm. Nah, gimana nih teman-teman langkah-langkah cara membuat hand sanitizer menurut WHO yang baik dan benar di video sebelumnya? Cukup menarik ya dan mudah juga. Sangat bermanfaat sekali nih di saat kita semua sedang kesusahan mencari hand sanitizer, jadi kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan cara-cara yang mudah dan udah ada juga videonya. Jadi kalian bisa tinggal ikutin aja di rumah masing-masing. Sekian video pembelajaran kali ini tentang pelatihan membuat hand sanitizer untuk mencegah COVID-19. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Intinya, selalu bawa hand sanitizer kemana kalian berada. Saya Ferdinand Rambayani Rosyadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.